Woho, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Suiryu adalah salah satu karakter kuat di dunia One Punch Man. Terbukti saat dia mampu menjuarai turnamen bela diri Super Fight ke-22 yang diadakan di kota C. Namun andai dia mendaftarkan diri ke Asosiasi Pahlawan, kira-kira bakal berada di peringkat berapa nantinya? Oh iya, sekedar mengingatkan aja, video ini adalah salah satu request dari teman-teman AV Lovers. Serta video ini hanyalah teori menurut Mimin pribadi, dan ada sedikit mengandung unsur spoiler juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas teori andai Suiryu mendaftarkan diri ke Asosiasi Pahlawan, kira-kira bakal berada di kelas apa? Penasaran bagaimana detail teorinya? Mari kita bahas. Suiryu adalah salah satu karakter kuat yang tidak mendaftarkan diri sebagai seorang pahlawan. Dia adalah seniman bela diri pengguna Muay Thai Ken. Kemampuan bertarungnya bisa dibilang di atas banyak karakter pada umumnya. Hal itu terbukti saat Suiryu yang mampu menjuarai turnamen bela diri Super Fight yang diadakan di kota C saat anime One Punch Man Season 2 kemarin. Hebatnya lagi, Suiryu mengalahkan semua lawan-lawannya dari babak penyisihan sampai final hanya dengan sekali pukul saja. Walaupun di finalnya sebenarnya dia kalah karena dihempaskan Saitama dengan pukulan pantatnya sehingga membuat Suiryu keluar dari arena pertandingan. Beruntung saat itu penyamaran dari Saitama terbongkar sehingga membuat Suiryu lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Buat yang belum tahu Suiryu, dia adalah pria muda, jangkung dengan tubuh ramping dan berotot. Memiliki mata biru nan indah, kulit kecoklat-coklatan dan rambut hitam diikat ekor kuda mencapai punggung bawahnya. Dia mengenakan seragam seni bela diri gaya Cina biru tua dengan garis putih lengan panjang dan kancing berbentuk bintang di bawah seragam. Dia memakai pita metal di sekitar bisepnya. Sebagai tambahan informasi juga, Suiryu adalah salah satu murid dari seorang master bela diri ternama yang berlokasi di dalam pelosok hutan nan jauh. Dia adalah murid dari Master Suico dan kakak kandung dari Suiko yang di webkomiknya sekarang ini telah menjadi pahlawan kelas A. Suiryu adalah pria yang santuy dan riang. Biasanya terlihat tersenyum, akan tetapi dia memiliki satu kekurangan, yaitu playboy guys. Bisa dibilang Suiryu ini lebih suka menghabiskan waktu dengan wanita daripada harus berlatih. Adiknya sendiri juga mengakui kalau dia jauh lebih banyak menghabiskan waktu untuk berlatih dibandingkan kakaknya. Di webkomiknya Suiryu sebenarnya sudah mendaftarkan diri dan telah menjadi seorang pahlawan. Namun dia menjadi salah satu leader dari pahlawan Neo. Akan tetapi jika sebelum ada pahlawan Neo dan Suiryu mendaftarkan diri ke Asosiasi Pahlawan, kira-kira dia bakal berada di kelas apa? Jika mendaftarkan diri ke Asosiasi Pahlawan, bisa dipastikan Suiryu akan dengan mudah diterima. Namun untuk ditempatkan di kelas apa? Harusnya Suiryu ditempatkan di kelas S. Tapi terkadang dalam dunia One Punch Man semua bisa terjadi. Contohnya Suiko aja yang juga memiliki teknik bela diri yang sama ditempatkan hanya di kelas A. Bukan tidak mungkin jika Suiryu mendaftarkan diri ke Asosiasi Pahlawan, dia bakal ditempatkan di kelas A juga. Akan tetapi jika Suiryu mendaftarkan diri tepat setelah turnamen bela diri Super Fight berakhir, Mimin rasa besar kemungkinan Suiryu akan langsung dimasukkan ke kelas S. Untuk peringkatnya sudah jelas dimulai dari peringkat yang terendah, persis seperti Genos saat pertama kali masuk ke kelas S dulu. Kok bisa masuk ke kelas S Min? Ya karena Mimin ingat dengan kasusnya Genos dulu. Dia kan bisa masuk ke kelas S karena ada perlakuan khusus, yaitu Genos pernah menghancurkan markas dari rumah evolusi. Tidak berbeda jauh dengan Suiryu nantinya. Dia bakal mendapat rekomendasi masuk ke kelas S juga. Caranya bukan menghancurkan markas musuh seperti yang dilakukan Genos, akan tetapi dengan prestasi yang dia miliki, yaitu memenangkan turnamen bela diri. Apalagi saat menjadi peserta turnamen tersebut, Suiryu mengalahkan semua lawannya dengan sekali pukul saja.
Bahkan pahlawan seperti Snake dan Max juga menjadi korban dari hebatnya kemampuan bela diri yang Suiryu miliki. Saat penyerangan para monster dari asosiasi monster ke area turnamen bela diri, Suiryu mampu mengalahkan hampir semua monster yang memakan sel monster sebelumnya dengan sendirian. Dia hanya kalah sama salah satu eksekutif asosiasi monster yaitu Goketsu dan beberapa muridnya yang telah menjadi monster gagak raksasa. Jadi Suiryu akan masuk dan menjadi pahlawan kelas S dengan mudahnya. Dan untuk peringkatnya sendiri dimulai dari peringkat 18. Itu pun jika Puri-Puri Prisoner tidak diturunkan dan tetap dipertahankan sebagai pahlawan kelas S. Namun jika pertanyaannya kita ganti, andai Suiryu terus berkontribusi dan semakin menunjukkan kemampuan bertarungnya mengalahkan banyak monster yang muncul, kira-kira Suiryu mentok bakal berada di kelas S peringkat berapa ya? Kalau soal ini sejujurnya cukup sulit memperkirakan peringkat tertinggi yang bakal Suiryu raih nantinya. Soalnya Bang saja yang notabene adalah salah satu pengguna atau bisa dibilang salah satu master bela diri terkuat saja cuma menjadi pahlawan kelas S peringkat 3. Apalagi Suiryu yang masih muda dan pengalamannya pun masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Bang. Dan perlu kalian ingat, Bang itu satu angkatan dengan gurunya Suiryu yaitu Master Suicho. Apalagi di peringkat 10 besar pahlawan kelas S itu mereka semua memiliki gaya, penampilan, dan kemampuan bertarung yang lebih unik dari pahlawan biasanya. Jadi Mimin rasa kemungkinan Suiryu bisa naik ke jajaran elit kelas S akan cukup sulit. Mungkin mentok di sekitar peringkat antara 4 sampai 7 sajalah. Tapi jika Bang pensiun sebagai pahlawan, Mimin tidak akan segan-segan berkata Suiryu berpotensi menggantikan posisinya yaitu pahlawan kelas S peringkat ketiga. Udah mentoknya di situ aja ya guys. Karena untuk peringkat kedua dan ke-1 kayaknya nyaris mustahil ada pahlawan ataupun karakter yang mampu menggeser posisi dari Tatsumaki dan Blast. King aja yang dianggap sebagai manusia terkuat oleh banyak orang cuma ditempatkan di peringkat 7 guys. Sedangkan teori Mimin kenapa Suiryu bisa mentok di peringkat 3? Ya karena secara logika ditempatkan menggantikan posisi dari Silver Fang aja. Apalagi aktor utama kita yaitu si botak berjubah yang ada di anime dan manganya sendiri masih berkutat di kelas B. Kalau di webkomik Saitama sudah masuk ke kelas A. Padahal Saitama itu karakter yang paling overpower loh. Beda dengan Suiryu yang sering menunjukkan kemampuan bertarungnya di hadapan banyak orang. Kesimpulannya, Suiryu bisa menjadi pahlawan. Dia amat sangat pantas dimasukkan ke kelas S. Dan untuk peringkatnya sendiri Suiryu berada di peringkat buncit. Andai merangkak naik, paling mentok antara peringkat 4 sampai 7. Jika Silver Fang pensiun, ada potensi Suiryu naik ke peringkat 3. Tapi terlepas dari itu semua, buat teman-teman yang suka sama karakter Suiryu, perlu kalian tahu nih, ini semua cuma teori dari Mimin pribadi aja. Apalagi di kenyataannya Suiryu sebenarnya tidak menjadi pahlawan walaupun setelah diselamatkan oleh Saitama dia berkeinginan menjadi seorang pahlawan. Tapi itu pun Suiryu juga tidak mendaftarkan diri ke asosiasi pahlawan. Di webkomiknya Suiryu malah mendaftarkan diri ke asosiasi sebelah yaitu Neo Hero. Oke guys, itu tadi teori andai Suiryu mendaftarkan diri ke asosiasi pahlawan dan menjadi pahlawan kelas S. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu punya tambahan atau mungkin mau menyanggah teori dari Mimin? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.